sudah masuk bulan Februari, minggu pertama tanggal 7 Februari tahun 2021. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi, mulai dari pagi hari sampai malam hari adalah waktu kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Tuhan membentuk semua alam jagat raya dan seluruh isinya. Tapi hari yang ke-7, Tuhan Allah kita itu beristirahat dan memberkati hari ke-7 itu. Oleh karena itu, hari ini mari sebelum kita mulai ibadah gereja Masake, gereja rumah ini melalui online, mari kita minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan setiamu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami 1 minggu lagi Tuhan. Bahkan kami bersyukur walaupun kami masih dalam masalah COVID-19 pandemi internasional ini Tuhan. Tapi kami tetap percaya Engkau terus akan menyertai, memberkati kami. Karena kami tahu penyertaan Tuhan itu, janji-Mu itu ya dan amin. Oleh karena itu ya Bapa, mulai dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah rumah ini, gereja Masake, Tuhan kiranya menyertai, memberkati, memakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa hari ini, di hari yang minggu luar biasa ini saudara. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Mari saudara yang kekasih, dimanapun engkau berada, engkau berikan hatimu buat Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik hari ini. Sama-sama kita bersekutu di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Buka hati saudara, buka mulut saudara untuk memberikan penyembahan yang terbaik. Katakan amin. Haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Tuhan yang bisa menolong hidup saudara dan saya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat yang maha kudus. Kami muliakan Engkau di tahta-Mu yang maha tinggi Tuhan.
biar pagi ini, biar siang ini, bahkan sore ini Tuhan, dari setiap tempat terdengar pujian penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Lelah tak berdaya.
kami. Hanya bagimu, Yesus. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan
terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan dari setiap mulut kami terdengar pujian pengagungan bagi Tuhan. Engkau disukakan dalam setiap ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Dan kami diberkati di dalam nama Yesus. Kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah yang besar. Terpuji Engkau kekal untuk selamanya. Haleluya. Mari yang percaya pertolongan Tuhan selalu ada. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara yang terkasih. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhan kekuatan saudara dan saya dalam hidup ini, saudara yang kasih. Tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sorakan pujian ini bagi Tuhan. Tandanya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya.
saudara. Oleh sebab itu, mari tetap pegang teguh tangan Tuhan untuk menjalani badai hidup ini. Haleluya. Jangan pernah menyerah saudara yang kekasih, karena ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari saudara yang kekasih, kita deklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari siapkan hati saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara yang terkasih. Bisa masukkan ke amplop saudara, bisa antarkan ke gereja, ataupun saudara bisa transfer ke rekening yang ada di akhir ibadah ini nanti, ataupun ada di WA group saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu hari ini. Engkau akan membalas berlipat kali ganda Tuhan, sehingga apa yang kami butuhkan Tuhan akan mencukupinya. Karena ketika kami memberi, kami gak akan pernah kekurangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nantikan janji-Mu hari-hari ini dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Yang terbaik
Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang menghampiri hadiratnya yang kudus dan kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, karena Engkaulah yang menyertai memberikan firman-Mu kepada kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya kami dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, firman Tuhan hari ini yang kita akan bahas itu terambil dari kitab Matius 15, ayat 21 sampai 28. Perikopnya itu adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia. Sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang dilemparkan, yang disediakan bagi anak-anak, dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak kalau kita membaca firman ini maka kita mengatakan, kok kasar banget Tuhan itu ya. Orang kok disamakan dengan anjing. Padahal dia juga, walaupun dia perempuan Kanaan yang tidak termasuk dalam golongan orang yang dipilih Tuhan, bukan umat Israel, ya masa disamakan dengan anjing. Nah, saudara-saudara, disinilah perlunya kita belajar yang namanya teologi. Jadi bukan berarti ahli teologi, mesti sekolah S1, S2. Tapi kan sekarang itu zamannya, sudah zaman digital, kita bisa belajar kalau bahasa anjing itu maksudnya apa. Nah, sekarang ada satu yang bisa dipakai, itu adalah Alkitab eSword. Di situ memang ditulis dalam bahasa Inggris, tapi setiap kata-kata poinnya itu diberi nomor, dan begitu kita klik akan keluar bahasa aslinya. Kalau di perjanjian lama ya keluar bahasa Ibrani. Kalau di perjanjian baru ya mayoritas bahasa Yunani. Karena walaupun itu Yesus juga pada masa itu kadang-kadang berbahasa Aram, tapi perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, anjing yang Yesus ungkapkan di sini bukanlah anjing yang seperti kita kenal. Kalau orang tidak dikenal digonggong, kalau orang yang ini digigit. Nah, anjing yang dimaksud di sini itu adalah bahasa Yunaninya kurion. Nah, ada satu kebiasaan pada waktu itu di Israel. Mereka itu memelihara anjing-anjing yang kecil-kecil. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang puppy dog. Itu manja anjingnya dan dekat sekali dengan tuannya. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani juga tentang, kalau dikatakan bertobatlah kamu, itu kan menggambarkan tentang suatu anjing namanya proskuneo. Anjing kecil yang senang menjilat
kakinya atau tangannya Tuhan, pokoknya senang menjilat. Nah, itu gambaran orang-orang yang rindu senantiasa di hadirat Tuhan. Nah, mari kita belajar. Saya dulu pernah mengirimkan ayat ini kepada seorang yang bermasalah dalam hidupnya. Dia bertanya, lalu saya kirimkan ayat ini. Dan tiba-tiba dia bangkit bahwa perempuan itu aja yang dianggap anjing ditolong Tuhan, apalagi saya orang Kristen yang sudah menerima Yesus dalam hidup saya. Cuma karena Tuhan izinkan saya ada persoalan, maka saya percaya Tuhan akan menolong saya. Nah, itu dimengerti dengan hati. Tidak, firman Tuhan itu jangan mengerti dengan pikiran. Banyak yang bertentangan dengan pikiran kita, kok bisa begini. Nah, sama dengan ini, perempuan Kanaan ini yang datang kepada Yesus minta tolong karena anaknya sakit, itu disamakan dengan anjing. Nah, kalau dibaca harafiah begitu aja, kalau kita mengerti pikiran, wih, kok bisa begitu ya? Nah, sama dengan misalnya pemahaman dari seorang Naaman, orang nomor 2 lah di Aram. Dia datang kepada Nabi Elisa di Israel, dan ketika dia datang, itu dia hanya disambut oleh Gehazi, bujangnya Elisa, Nabi Elisa. Dia tersinggung berat. Dia katakan, Nabi Elisa pesan kepada Gehazi, katakan saya kepada dia, turun ke sungai Yordan, celupkan badanmu 7 kali. Dia tersinggung berat. Karena pikiran dia seorang orang kaya, pejabat tinggi, pikirnya dia Elisa akan datang, komat kamit, lalu baru itu dia disembuhkan. Tapi ternyata malah yang disuruh itu adalah pembantunya, bujangnya, istilah di Alkitab. Itu menyuruh dia pergi ke sungai Yordan mencelupkan diri 7 kali supaya kustanya itu sembuh. Dan dia berkata kepada pengawal-pengawal yang menyertai dia, sungai di Aram itu jauh lebih bersih daripada sungai Yordan di Israel. Untunglah melalui pengawal-pengawalnya dia katakan, Tuhan, kalau seandainya dia menyuruh lebih buruk, bukankah engkau akan melakukannya? Nah, saudara-saudara, akhirnya dia taat, dia pergi, dan memang disembuhkan. Nah, sama dengan itu, kalau dimengerti dengan pikiran, tidak ada penghargaan sama sekali. Tapi kalau kita mengerti dengan hati, seperti di Matius 5 ayat 21 sampai 28 ini, kita tahu bahwa Yesus bukannya melecehkan, tapi tidak bermaksud kasar, saudara, tapi melontarkan kata-kata maksud ditanggapi secara spontan. Dan Yesus mengatakan sini soal prioritas. Jadi memang pertama kali dia diutus oleh Bapaknya di sorga itu untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan yang sudah sangat jauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan mereka ini beribadah, mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Musa. Tapi dalam kehidupannya tidak begitu. Hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Kemudian Yesus berkata, tidak baik. Di ayat 24 Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi itu menyatakan soal prioritas pelayanan Yesus. Bukan berarti dia tidak terbuka untuk orang. Kita lihat dalam Matius sebelumnya, itu banyak orang bukan Israel diselamatkan Tuhan. Jawab Yesus untuk menguji iman perempuan ini, saudara. Kita sering dalam hidup ini diperhadapkan dengan masalah hidup, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah dilecehkan. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana iman kita kepada Dia. Apakah kita fokus kepada masalah atau fokus kepada Tuhan? Nah, jadi dalam Matius 15 ayat 21 ini sampai 28, Yesus memperlihatkan bagaimana prioritas pelayanan untuk menyelamatkan orang Israel. Yang kedua, untuk menguji iman perempuan Kanaan ini.
Dan ketika perempuan ini berkata di dalam Matius 15 ayat 28 ini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan pada saat itu, anaknya itu sembuh. Apa jawab ibu ini? Dia katakan di ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi dia tahu karena Yesus menggambarkan tentang kunarion, anjing peliharaan itu. Jadi anjing ini kalau dia tuannya makan kan duduk di bawah gini, nunggu apa yang jatuh dari meja tuannya. Jadi perempuan ini sebenarnya tersanjung ketika Tuhan mengatakan tidak baik memberikan kepada kunarion, anjing peliharaan. Coba kalau dia anjing liar, tentu tersinggung, mungkin langsung pulang dia sekarang. Itulah Tuhan sangat menghargai ciptaannya. Walaupun awalnya dulu ada perbedaan memang, karena Tuhan memilih Israel, Yakub, keturunannya 12 orang menjadi satu suku, satu bangsa yang terpilih, imamat yang rejang. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Oleh karena itu dari pelajaran ini, saudara, singkat saja kita, yang ini terjadi ketika wanita ini sungguh-sungguh dilihat imannya, anaknya yang jauh itu disembuhkan Tuhan. Saya menyebut khotbah ini penyembuhan jarak jauh. Dan kita lihat dalam Matius 8 ayat 10, itu juga seorang perwira yang menyuruh utusan kepada Yesus berdoa supaya anaknya hambanya di rumah, bawahannya itu sembuh. Dan Yesus mengatakan, iman seperti ini belum pernah aku lihat di Israel. Jadi ini yang kedua, Tuhan mengatakan soal iman yang besar. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang kita belajar dari sini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita punya masalah, berseru kepada Tuhan. Tantangannya apa? Pokoknya berseru, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Walaupun orang mungkin di rumah kita bilang, udah gila nih, mama saya atau bapak saya atau adik saya, anak saya, saudara saya, gak pusing. Berseru kepada Tuhan. Seperti dalam Matius 15 ayat 22. Yang kedua, mendekat dan menyembah Tuhan. Semakin Tuhan sepertinya jauh, semakin kita harus mendekati Tuhan. Ini doa saya belum dijawab. Doa terus. Tuhan tidak memberikan kepada saya apa-apa. Saya nyanyi terus memuji Tuhan. Karena di dalam Mazmur 69 ayat 30-31 dikatakan, aku akan memuji-muji Tuhan dengan nyanyian. Aku akan mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Karena pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Jadi bukan materi yang Tuhan butuhkan. Tuhan mau hidup kita, jiwa kita, hati kita, semua kepada Tuhan. Jangan bilang, kalau gitu saya kasih mobil ini ke gereja, saya kasih uang sekian juta kepada gereja, saya kasih milik saya kepada gereja supaya Tuhan. No, Tuhan tidak membutuhkan itu. Kalaupun Tuhan suruh kita memberi, misalnya dalam pelayanan, dalam pembangunan gereja, dalam mendukung hamba-hamba Tuhan, karena Tuhan tahu kasih-Mu kepada Dia. Kita membayar apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tidak bisa. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, iman yang besar. Yesus berkata kepada perempuan ini dan kepada murid-muridnya, dan mungkin didengar juga oleh orang banyak yang mengikuti Yesus. Di ayat 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dari jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara, sekarang ini zamannya cyber.
Kadang-kadang ada pendeta di televisi, saudara-saudara yang punya masalah, sakit, penyakit, angkat tangan saudara, saya berdoa atau tahu di tempat yang sakit saya. Ini Yesus saja pada masa itu menyembuhkan orang, tidak datang kepada orang itu, tapi dia hanya melihat imanmu. Jadi menyembuhkan secara jarak jauh. Dan firman Tuhan dalam ayat 28 dikatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, mendekat dan menyembah. Saudara bilang, wah, Tuhan kan di sorga kita. Iya, di bumi. Kita nyembah di bumi. Karena di bumi ini ada kerajaan Allah. Kita hidup dalam kerajaan Allah di bumi. Dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, membimbing kita. Supaya hati kita itu betul-betul datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, miliki iman besar. Iman itu nggak bisa makanya Yesus berkata kepada, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Guru, berikanlah iman itu kepada kami. Iman itu tumbuh, saudara, itu dari ujian. Dari masalah yang timbul, akhirnya Tuhan membantu kita menyelesaikan. Mulai kita percaya naik. Iman itu keyakinan. Walaupun dalam Ibrani 11 dikatakan iman itu adalah bukti daripada segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan bukti daripada pengharapan kita dalam Tuhan. Nah, melalui masalah, melalui ujian yang diizinkan Tuhan kepada kita, maka iman itu bertumbuh. Kalau tidak pernah diuji, bagaimana mau tahu kalau iman kita sudah bertumbuh? Kita punya anak, kita punya cucu yang sekolah untuk naik kelas, itu kan harus ada ujian. Soal ujian, apakah ujian negara atau ujian nasional, tapi paling tidak di sekolah itu ada ujian. Nah, saudara-saudara, itulah firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, sangat-sangat baik. Orang lain saja yang bukan umat pilihan Tuhan, seperti wanita Kanaan ini, ditolong Tuhan. Anaknya disembuhkan dari jarak jauh. Apalagi saudara, saya, kita semua yang sudah mengenal Tuhan. Firman Tuhan dikatakan bahwa datanglah kepadaku kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa kepada anak-anakmu semua, Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah khotbah singkat ini Roh Kudus bekerja di hati, di pikiran anak-anakmu semua, sehingga mereka mengerti. Firman ini yang adalah logos, pengetahuan akan menjadi rema dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan anak-anakmu, berkati usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan. Berkati keluarganya, Tuhan. Senantiasa rukun, damai, sakinah. Karena keluarga itu milik-Mu, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan, apalagi yang setia kepada Engkau. Raja Daud berkata, mereka ini seperti orang yang ditanam di tepi aliran sungai yang senantiasa berbuah pada musimnya. Kau buat mereka berhasil, Tuhan. Membedakan mereka supaya dunia tahu bahwa anak-anak di dalam Yesus Kristus senantiasa menikmati hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abba. Dalam nama-Mu, dalam kuasa-Mu, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita ini melalui gereja Masake, mari buka hati saudara, angkat tangan sebagai tanda iman untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan turun atas jemaat semua, dimanapun Anda mendengar YouTube channel Toraya Masake ini. Saudara diberkati Tuhan, dan penyertaan tuntunan dari Allah Kudus akan senantiasa hadir dalam hidup, hadir dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha. Dan apapun yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.